Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai teori atom mekanika kuantum yang digagas oleh Max Planck, kemudian model atom mekanika gelombang dari Louis de Broglie, serta asas ketidakpastian Heisenberg bersama Schrödinger yang menemukan konsep orbital. Yang pertama adalah teori dari Max Planck. Dia menyatakan atom dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang yang disebut kuanta atau foton, di mana energi dari foton ini tergantung dari frekuensi dan panjang gelombangnya, dinyatakan dalam persamaan E sama dengan H dikali dengan F, di mana E adalah energi, H adalah tetapan Planck, dan F adalah frekuensi, di mana frekuensi dapat dicari dari kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Berikut ini adalah tetapan dari Planck bernilai 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per detik. Yang kedua adalah model atom mekanika gelombang dari Louis de Broglie. Dia menyatakan materi bersifat sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Jadi ada dualisme dari materi. Materi dapat bersifat sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Dan ini juga berlaku untuk elektron, sehingga kecepatan dan letak dari elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Dapat dilihat pada model atomnya berikut ini. Di sini adalah inti atom dikelilingi oleh elektron yang bergerak seperti gelombang. Tidak dapat ditentukan letak serta kecepatannya secara pasti karena dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bergerak seperti gelombang. Di sini dapat dilihat perbandingan model atom Bohr, di mana dulu menurut Bohr inti atom yang di tengah dikelilingi oleh elektron yang bergerak teratur pada lintasan-lintasan atau kulit tertentu. Di sini adalah model atom de Broglie. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bergerak acak seperti gelombang. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi tidak dapat ditentukan secara pasti letak serta momentum dari elektron. Kemudian Schrödinger bersama dengan Heisenberg, mereka menggagas konsep orbital yang terletak di dalam kulit, di mana di dalam kulit itu terdapat subkulit, dan di dalam subkulit inilah terdapat orbital. Jadi elektron itu dapat ditentukan di daerah yang disebut orbital, tempat di mana peluang terbesar elektron dapat ditemukan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini adalah inti atom dan daerah terbesar ditemukannya elektron adalah daerah di sekitar ini yang diberi tanda merah ini. Karena elektron bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bergerak seperti gelombang. Di sini dapat dilihat model atom dari hidrogen. Di tengah adalah inti, dan daerah tempat elektron berada adalah daerah sekitar inti di sekitar sini. Tidak dapat ditentukan secara pasti letak serta momentum dari elektron. Dari teori-teori yang ada kita dapat memperoleh ada 4 bilangan kuantum yang dapat kita pakai untuk konfigurasi elektron dan menentukan letak dari elektron. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N kecil. Ini menyatakan jumlah kulit tempat elektron berada. Untuk kulit pertama N sama dengan 1 disebut kulit K. Untuk kulit kedua N sama dengan 2 disebut kulit L, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama ini berhubungan dengan tingkat energi dan jarak orbit elektron dengan inti atau jari-jari dari elektron, jari-jari dari atom. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L bernilai dari 0 sampai N-1. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit, tempat elektron berada. Jadi di dalam kulit ada subkulit. Ada 4 subkulit yang dikenal saat ini adalah subkulit S untuk L bernilai 0, subkulit P untuk L bernilai 1, subkulit D untuk L bernilai 2, dan subkulit F untuk L bernilai 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini. Untuk kulit pertama yaitu kulit K, hanya ada satu nilai L, yaitu L sama dengan 0 disebut dengan subkulit 1S. 1 ini menyatakan kulit pertama, S adalah nilai dari L sama dengan 0. Kemudian kulit kedua, kulit L, ada 2 nilai L yaitu 0 dan 1. Karena nilai L itu maksimal 0 sampai dengan N-1. Subkulitnya ada 2 yaitu 2S dan 2P. Kemudian
Kulit N, kulit ketiga, ada 3 nilai L yaitu 0, 1, dan 2. Ada 3 subkulit, 3S, 3P, dan 3D. Dan demikian seterusnya untuk kulit keempat, kelima, keenam. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M kecil menyatakan orbital tempat elektron berada. Nilai dari M yaitu minus L sampai dengan L. Jadi untuk L sama dengan 0 atau orbital S itu hanya ada satu nilai M yaitu M sama dengan 0. Untuk L sama dengan 1, untuk subkulit P ada 3 nilai M yaitu M sama dengan minus 1, 0, dan 1. Kemudian untuk L sama dengan 2, subkulit D ada 5 nilai M yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk L sama dengan 3, subkulit F ada 7 nilai M yaitu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan satu orbital berisi maksimal 2 elektron. Jadi kita dapat hitung untuk subkulit S terdapat satu orbital maksimal 2 elektron. Untuk subkulit P ada 3 orbital maksimal 6 elektron. Subkulit D ada 5 orbital maksimal 10 elektron. Dan subkulit dari F ada 7 orbital maksimal ada 14 elektron. Berikut ini dapat dilihat bentuk-bentuk dari orbital, di mana orbital S hanya ada satu berbentuk seperti bola. Kemudian orbital dari P ada 3. Kemudian orbital dari D ada 5. Dan orbital dari F ada 7. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S kecil, hanya ada 2 nilai S yaitu S sama dengan setengah menyatakan arah putaran elektron searah dengan jarum jam. Kemudian S sama dengan minus setengah menyatakan arah putaran elektron berlawanan dengan jarum jam. Dari keempat bilangan kuantum ini kita dapat menentukan konfigurasi elektron yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya.